apapun yang datang kepada seorang muslim itu baik buat dia. Baik tadi untuk peninggian derajat misalnya, ya, penambahan ekstra pahala buat dia. Karena dengan ujian tadi jalan pintas menuju ke derajat-derajat tinggi, ya. Sehingga tidak perlu kita bersedih. Kita anggap semua itu biasa. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan tentang para sahabat Nabi, ya, ridwanullahi alaihim. Saya telah bertemu dengan satu generasi manusia yang mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan hilangnya apapun dari urusan dunia mereka. Mau bangkrut usahanya, mau meninggal orang yang dicintai, mau apa saja penyakit yang menimpa, bagi mereka kecil semua. Dan mereka justru merasa terganggu bila ketinggalan satu ibadah. Kayak ketinggalan jamaah sholat subuh, kayak ketinggalan apa gitu ya. Itu sudah cukup akan membuat musibah yang besar bagi mereka. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beli sebuah kebun kurma. Sangat bagus, kebun itu banyak sumber mata airnya. Buahnya lagi ranum, berbuah dan akan panen. Tapi karena dia dalam kebun dan dia tidak dengar azan asar. Lalu kemudian dia pada saat keluar, sudah selesai orang sholat. Cuma tertinggal jemaah saja. Beliau masih bisa sholat lagi, ya. Hanya ketinggal, beliau jual kebun itu, infakkan semua di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka kecil banget. Musibah justru ketinggalan sholat. Kita subhanallah meeting, meninggalan sholat nggak peduli. Bahkan ada sebagian saya dengar dari saudara-saudara kita muslim yang bekerja di perusahaan-perusahaan non muslim, itu seperti disengaja di hari Jumat buat meeting jam 12 siang. Sehingga banyak orang muslim tinggalin hari sholat Jumatnya. Ini ajaib betul itu, ya. Ya, harusnya dia tinggalkan perusahaan itu kalau perlu, dengan penuh keyakinan Allah akan berikan rezeki, daripada harus selalu ketinggalan kewajiban yang Allah bebankan pada dia. Contohnya, ya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali kita membedah buku kita, resep mujarab ketika wanita menghadap musibah, yang ini susunan dari komplikasi para ulama, ya, pendapat-pendapat yang dikumpulkan. Dan kita masih di bab nomor 3, kiat-kiat mengubah musibah menjadi rahmat. Dan saya coba memberikan gambaran umum lagi, bahwasanya ibu-ibu sekalian, dalam hidup kita ini pasti sebagaimana kita merasakan lapar ada kenyang, pasti sebagaimana kita lahir akhirnya kita meninggal atau hidup dan mati, pasti juga di saat kita muda akan ada tua, pasti di saat kita sehat ada sakit. Itu semua berpasang-pasangan, ada siang dan ada malam, ya. Kemudian ada dunia, ada akhirat. Di akhirat pun ada surga dan ada neraka. Semua itu berpasang-pasangan. Fahami poin ini, sehingga nanti kita mudah sekali untuk bisa menerima setiap ujian yang datang. Karena sebagaimana kita sehat, kita akan sakit satu waktu. Walaupun sebenarnya secara umum yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita selama kita hidup ini, pasti nikmatnya lebih besar daripada ujiannya. Contoh misalnya kita lapar nih. Mungkin kita lapar hitungan menit mungkin. Pas lapar ada ide untuk seketika mau makan misalnya. Lalu kita dapat makanan dan kita menghilangkan rasa lapar tersebut. Misal anggaplah kita lapar dalam kondisi setengah jam, 15 menit. Lalu kita cari makanan sampai kita temukan dan kita makan akhirnya. Nah setelah kita kenyang ini akan bertahan 5-6 jam ke depan. Artinya ujian tadi lapar itu akan lebih sedikit dibandingkan kalau kita nanti sudah mendapatkan nikmat, ya gitu. Misal dalam kita sakit flu sepekan misalnya, atau demam atau meriang, biasanya setelah itu 1 tahun kita nggak sakit, 6 bulan kita nggak sakit. Jadi sebenarnya ujian itu lebih sedikit daripada nikmat. Nikmat itu jauh lebih banyak. Karena memang datangnya ujian ini dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk menyiksa seorang hamba, tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba tersebut rem, ya, sehingga dia, tanda kutip sini ya, rem dalam kehidupan dia, sehingga dia tahu dia itu punya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Dan tidak dengan adanya ujian kita bisa menilai nikmat itu. Contoh misalnya kita lagi sakit, kita jadi tahu nilainya kesehatan. Di saat kita lagi meriang, lagi demam, terus tiba-tiba di depan kita ada orang sehat meneguk air dingin misalnya, kita akan tahu, oh
Betapa nikmatnya kesehatan dulu ya. Coba kalau kita selama ini tidak pernah sakit, kita nggak menilai seperti itu, ya nggak menilai seperti itu. Bahkan pernah saya kasih contoh, kalau ibu masih ingat, ada hal-hal yang kita tidak suka, seperti misalnya lapar, haus, capek. Kalau orang tanya mau lapar nggak, mau haus nggak, mau capek nggak, orang bilang tidak mau. Tapi kalau kita renungi baik-baik dengan kacamata agama, kita akan temukan ternyata ini adalah perangkat-perangkat yang sangat luar biasa untuk merasakan nikmatnya, nikmat yang sedang ada. Ya, seperti misalnya kalau kita, ibu udah makan nih, udah dikasih makan 2 piring misalnya makan, udah kenyang sekali. Habis itu ditawarkan lagi ayam goreng, ayam bakar, iga, kita nggak mau makan, ya, karena sudah kenyang kan gitu. Begitu juga kita kalau lagi tidak haus, kita ditanya mau minum apa. Mungkin kita mikir minum apa ya, kan lagi tidak haus. Coba kalau kita lapar, mungkin cuma nasi, sambal sama tempe, lahapnya luar biasa. Jadi sebenarnya lapar pun yang dianggap sebagai sebuah musibah atau ujian gitu kan. Nyata itu adalah perangkat yang terbaik untuk merasakan nikmat makanan yang ada setelah itu. Kita kalau lagi haus, ditanya mau minum apa bu? Ibu akan mengatakan pesan, saya minta air es misalnya. Kita akan minta gitu ya. Itu juga pada saat kita dari pagi tidur sampai malam. Misal, anggaplah dia sholat sebagai seorang muslim tapi bangun tidur lagi. Habis itu, misalnya pagi sampai duhur. Duhur ke asar. Asar lagi ke maghrib. Kira-kira kalau malam disuruh tidur, mau tidur nggak? Sudah nggak mau. Udah kenyang tidur gitu ya. Tapi coba kita kalau aktivitas dari pagi sampai malam dan kita capek banget. Tidur 2-3 jam itu luar biasa nikmatnya. Berarti kan capek itu sebenarnya perangkat untuk bisa menikmati tidur itu. Jadi selalu bersangka baik. Allah subhanahu wa ta'ala ini maha bijaksana dengan segala ciptaannya. Dan saya sudah sarankan dari awal kita bedah buku ini, mulai sekarang jauhi bahasa atau kata-kata aduh. Ya. Aduh lapar, aduh haus, aduh capek gitu. Kenapa harus aduh? Alhamdulillah lapar, alhamdulillah haus. Karena kita bisa nikmati makanan dan minuman serta juga dengan istirahat itu, ya nikmat itu kita bisa rasakan. Maka ini sebuah nikmat yang sangat besar. Makanya baginda Nabi SAW, beliau itu selalu mengucapkan pujian alhamdulillah dalam semua keadaan beliau. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, kalau nikmat memuncak pada Nabi SAW, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Jadi selalu beliau baca itu, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Tapi kalau ada ujian, beliau juga mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Sehingga akhirnya musibah itu bisa berubah memang jadi rahmat. Karena kita anggap memang itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu harus faham baik-baik, ujian itu kalau sudah datang, kita nggak punya opsi untuk pilihan kecuali melaluinya. Misal kita bangun tidur lagi flu atau sakit. Gimana caranya kita punya pilihan? Nggak ada, sudah terjadi. Kan gitu. Makanya saya ingatkan kembali perkataan Umar radhiyallahu anhu, orang yang sedang diuji oleh Allah ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama yang ideal, keadaan yang kedua ini adalah yang salah. Yang pertama yang ideal itu adalah orang yang begitu datang ujian, dia bangun tidur flu, dia sakit, ada ujian, ya apapun ujiannya, maka dia terima. Dengan dia terima dia dapat pahala, karena dia menerima keputusan Allah. Yang kedua dia mudah melalui, yang ketiga dia mendapatkan solusinya. Atau keadaan kedua yang tidak baik ini, adalah dia tidak bisa menerima keputusan Allah. Sehingga dia berdosa karena seakan-akan memprotes keputusan Allah. Yang kedua dia sulit melaluinya karena penuh dengan keluh kesah. Yang ketiga tidak menemukan jalan keluarnya. Jadi kalau ada ujian kita tidak ada pilihan, memang harus bersabar. Ya. Dan itu yang paling terbaik. Dan sabar sudah kita sampaikan definisinya. Yaitu bagaimana kita menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluarnya. Nah itu bersabar namanya. Bukan duduk manis, elus dadanya, sabar gitu, enggak. Kita mencari jalan keluar. Orang utang enggak bayar, kita tagih. Belum bayar lagi, kita sabar, terima sebagai putusan Allah, lalu kita tagih lagi, enggak ada masalah. Nah seperti itulah ya. Itu yang dimaksud dengan di bab ketiga kita kiat-kiat mengubah musibah menjadi rahmat. Tentu poinnya sangat banyak. Hari ini kita akan lanjut di poin ke-16 insya Allah. Di poin pertama di halaman 39, sabar atas musibah dan yakin terhadap ketentuan Allah yang maha hak. Maksudnya pasti apa yang Allah putuskan itu benar. Ya. Dan Allah juga ibu-ibu sekalian dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW tidak akan menguji seorang hamba di atas kapasitasnya. Jadi kalau ada ujian datang kepada kita, Allah tahu kita mampu melaluinya. Makanya ujian orang berbeda-beda.
Karena Allah sudah tahu ujian ini yang cocok buat dia, gitu ya, dan bisa dia lalui. Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Artinya jangan pernah putus asa dan ibu mengatakan, oh kenapa berat sekali ya. Tidak, sebenarnya tidak berat. Allah sedang menguji kita dan pada saat itu, tanda kutip ya, Allah begitu sayang dengan kita karena Allah ingin kita kembali kepadanya. Ayo manja kepada saya, kembali lagi gitu ya. Maka dengan ada ujian itu kita jadi lebih khusyuk, kita lebih konsentrasi dalam berdoa ya. Bahkan seringkali kita netesin air mata mungkin yang tidak terjadi kalau sedang ada nikmat. Nah seperti itulah. Poin demi poin sudah kita bahas, termasuk poin yang kedua tentang masalah memperhatikan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW atau kembali kepada wahyu supaya panduannya benar. Di poin ketiga, meyakini bahwa seorang mukmin pahitnya, meyakini bahwasanya bagi seorang mukmin pahitnya dunia adalah manisnya akhirat. Maksudnya semua apa yang datang dalam bentuk ujian di dunia itu akan manis nanti hasilnya di akhirat. Sebagaimana Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Orang-orang sabar akan mendapat balasan tanpa ada batasan lagi, ya, tanpa ada batasan. Juga yang keempat, memohon pertolongan dan mengadu hanya kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah dan terus saja ya berusaha bersifat dengan sifat sabar. Jadi maksudnya kalau sedang ada masalah, ibu boleh konsultasi pada ahlinya, pada dokter kalau sakit misalnya, hukum-hukum agama pada ustadz atau ustazah misalnya, tapi bukan semua manusia ya kita sampaikan permasalahan kita. Saya sudah pernah beri contoh tuh hari, kadang-kadang kita cerita pada kedua orang tua kita, padahal sebenarnya kita tambah beban buat mereka. Khawatirnya nanti kita niatnya baik, mau dengar saran mereka, tapi ternyata kita malah jadi beban buat dia atau buat mereka, gitu kan? Karena mungkin mereka jadi kepikiran permasalahan kita, mungkin ada yang sakit karena pikirin masalah kita. Kenapa kita nggak kembali kepada pencipta Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan permasalahan kita, dan Allah akan berikan jalan keluarnya ya. Yang kelima, meyakini bahwa tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah agama. Kalau masalah musibah dunia kecil, kehilangan makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, apalah urusan dunia itu kecil semua, jangan dibesar-besarin. Bisa kita ganti gitu ya. Tapi kalau sudah musibah agama, keimanan seseorang hilang, murtad dari agama atau tidak sholat, ini musibah yang sangat besar ya. Itu juga sudah dijelaskan di poinnya. Yang keenam, mengetahui dan meyakini keutamaan orang yang teringat akan musibah di masa lalu. Jadi ada keutamaan kalau ibu misalnya pernah kena musibah, lalu ibu ingat untuk mengenangnya. Ya, misal contoh kita kan, anggaplah yang hadir bisa umur 40 ke atas, ya, 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Saya yakin kita semua sepakat berapa banyak ujian yang sudah kita lalui. Dan toh menemukan jalan keluar, bukankah dari hal kecil tiap hari kita lapar, tiap hari kita haus, tiap hari kita capek, kita berapa kali sakit dan sembuh, kita berapa kali pernah ada masalah dengan orang, toh selesai juga, dan sekian banyak hal yang sudah selesai. Nah harusnya kan kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata sudah selesai. Ya, tinggal kita mau nikmati prosesnya atau tidak supaya maksimal mendapatkan pahala. Nah kalau ada satu poin yang kita bisa dapatkan, kalau ibu sedang ada musibah, ibu mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini akan mendatangkan solusi dari permasalahan. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Termasuk musibah yang sudah pernah terjadi dan sudah keluar jalan keluarnya, kita ulangi lagi, ingat lagi, oh dulu saya pernah dikena ujian ini ya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun sudah selesai, juga akan tetap dicatatkan pahala tambahan. Itu yang disampaikan di poin nomor 6. Poin nomor 7, mengetahui dan meyakini perbedaan kenikmatan dunia dan juga akhirat. Ya, di situ disinggung tentang masalah dunia ini akan dilalui. Seberat apapun ujian yang datang kepada ibu, itu akan dilalui. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia. Ya, termasuk kepemilikan kita nggak ada yang kekal. Pemilikan surat rumah, kendaraan, sementara semua. Meninggal jadi hak ahli waris, dan tidak mungkin ahli waris tinggal satu rumah semuanya, satu kendaraan rame-rame, nggak mungkin, pasti dibagi jadi hak orang. Kepemilikan akhirat nanti di akhirat, yang abadi nanti di akhirat, di surga. Sekali ibu punya istana itu, selamanya punya ibu, khalidina fiha. Begitu juga yang lainnya. Maka kita sadari kalau dunia hanya sebentar, kita akan laluin. Dan semua yang datang dalam bentuk ujian yang kita sabari akan kita dapat pahala maksimal nanti di akhirat. Yang kedelapan, mempersiapkan diri untuk menghadapi musibah dan meyakini bahwa musibah itu termasuk ketentuan Allah Ta'ala dan takdirnya. Jadi sebelum terjadi musibah pun kita sudah punya ya cadangan dalam hidup kita, kalau datang ujian itu kita bisa bersabar dalam menghadapinya. Tentu itu disebutkan banyak sekali kiat-kiatnya di poin nomor 8 itu ada
pecahan-pecahan lagi ya. Ada 7 poin tersendiri dibahas di dalamnya. Kemudian ada 6 poin tambahan. Kalau orang bersedih harus bagaimana itu tidak saya ulangi lagi karena itu sudah dibahas. Yang kesembilan, tidak memungkiri bahwa di dunia ini terdapat banyak musibah dari berbagai bentuk. Artinya bukan ibu sendiri yang diuji, tapi akan semua orang akan diuji. Ya, dan ujian-ujian tersebut memang tinggal siapa yang bisa melalui atau tidak bisa melaluinya. Yang ke-10, mengetahui bahwa musibah merupakan obat bagi takabur. Sifat sombong akan hilang dengan datangnya ujian. Dan juga ujub, membangga-banggakan diri. Dua-duanya ini dosa besar. Saya lihat depan mata saya sendiri berapa orang gitu ya. Tadinya pada saat belum datang ujian luar biasa sombongnya. Mungkin melihat keluarga saja tidak, apalagi orang lain. Padahal sebenarnya hartanya juga tidak seberapa gitu ya. Tapi sudah luar biasa. Cara bicaranya sangat tinggi. Seakan-akan orang lain semua di bawah dia. Dia tidak ada, subhanallah, dinasihatnya apapun tidak mempan. Tapi begitu Allah datangkan ujian, tidak dikasih anak, ya, usahanya bangkrut, tiba-tiba jadi merendah, ya, tiba-tiba jadi ramah sama orang, tiba-tiba jadi merendah. Jadi sekolah yang luar biasa tuh, pengalaman yang luar biasa dari ujian atau musibah yang sedang datang untuk menghilangkan sifat takabur itu sendiri. Yang ke-11, menyadari bahwa mengingkari musibah hanya menunjukkan kebodohan diri sendiri. Artinya kalau kita pungkiri musibah yang juga datang ya kepada para nabi-nabi, orang-orang saleh, dan juga datang kepada orang-orang selain mereka, orang-orang kafir. Lalu kita pungkiri, kenapa bisa terjadi pada saya? Padahal sebenarnya semua orang melaluinya. Maka itu menunjukkan kebodohan. Kalau kita seakan-akan mengatakan, kenapa bisa terjadi? Loh, bisa terjadi, diuji sama Allah SWT. Tidak mungkin. Tidak mungkin lepas, karena semua manusia melalui hal yang sama. Kan pernah saya tanya di kelas kita sini kan, siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Sakit kepala, sakit gigi, demam, semua orang alami. Siapa di antara kita yang tidak pernah digunjing sama orang, difitnah sama orang, atau diambil haknya, atau utang semuanya dibayar? Banyak sekarang yang tidak dibayar. Orang lari, semua orang pernah ditipu. Seperti semua orang, kalau kita sendiri yang kena wajar kita marah. Ini semuanya orang gitu. Ya. Yang ke-12, menyadari bahwa berkeluh kesah tidak akan menolak musibah. Ngobrol sana sini tidak akan mengubah keadaan. Bahkan sebaliknya, itu hanya akan mengeluhkan Allah sebagai zat yang telah menentukan ujian tersebut. Ya, kita keluhkan. Padahal sebenarnya tidak boleh kita keluhkan. Ya. Kemudian yang ke-13, setelah menyadari bahwa berkeluh kesah tidak akan menolak musibah, melainkan hanya akan menambah kepedihan, maka gantilah keluh kesah itu dengan zikir kepada Allah. Jadi poin nomor 12-13 ini nyambung. Ibu dilarang berkeluh kesah, karena itu hanya mengeluhkan Allah kepada makhluk. Nggak bisa. Allah zat yang maha kaya kita keluhkan pada manusia di depan mata kita, itu nggak akan mendatangkan jalan keluar. Kemudian di poin 13 dianjurkan justru kembali kepada Allah dengan banyak berzikir, banyak berdoa. Ya, ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar. Yang ke-14, berserah diri kepada Allah atau bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ikhtiar dulu, cari jalan keluar, kemudian serahkan kepada Allah hasilnya. Tentu diikuti dengan sangka baik ya. Kalau saya sudah berusaha, saya sudah ikhtiar, Allah akan berikan jalan keluarnya. Terus berdoa, terus berusaha sampai Allah berikan solusinya. Ya, jangan putus asa. Mungkin tinggal sekali lagi ibu berdoa. Tinggal 1-2 hari lagi ibu bersabar misalnya ya. Jadi nikmati prosesnya maka akan aman semuanya. Dan juga pernah kami sampaikan cara yang terbaik agar bisa kita mudah melalui musibah atau ujian yang ada. Bayangkan orang yang lebih berat dari kita. Kalau di hari-hari kita sekarang ini teman-teman kita di Gaza, nggak ada yang bisa dirasakan dari keamanan. Tidur nggak bisa tenang, setiap saat perempuannya bisa diperkosa, dibunuh, laki-lakinya semua dibuka pakaiannya, diikat, dirantai, dijemur di padang pasir, dibuat gali lubang yang dalam, dilempar semua ke dalam, dikubur hidup-hidup, ya. Dan sekian banyak musibah yang sedang datang. Tapi mereka lalui dengan kesabaran. Lihat mereka itu, sehingga jadi kecil musibah kita. Musibah kita apa sih? Rumah masih ada, makanan masih ada, pakaian masih ada. Hanya ujian sedikit, gangguan orang dan segala macam. Kalian lihat musibah orang yang ada, yang lebih berat sehingga kita bisa bersabar. Sebagaimana kalau kita diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kita. Kalau kita punya rumah ukuran kecil, 100 meter. Jangan lihat orang yang punya 200 meter, kita tidak akan bersyukur. Lihat orang yang masih belum punya rumah misalnya. Dan seterusnya, kita lihat orang yang di bawah kalau nikmat. Jadi kalau kita diberikan nikmat, lihat orang yang lebih rendah dari kita. Kalau kita diberikan ujian, lihat orang yang lebih berat dari kita. Itu kaidah dasar dalam melalui
ya nikmat agar kita bersyukur dan ujian agar kita bisa bersabar. Yang ke-15 bergembira dengan musibah dan mengharapkan pahala atas musibah tersebut ya. Ini memang level iman yang sangat tinggi ya. Ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di halaman 65 itu ada sebuah hadis itu ya. Ini hadis yang mulia sekali. Kata Nabi SAW, coba dibuka di bukunya di halaman 65 di atas sekali. Hadis pertama, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bir rakha. Sesungguhnya salah seorang di antara mereka, maksudnya orang-orang yang sudah level imannya sangat tinggi, mereka gembira dengan ujian atau musibah sebagaimana gembiranya kalian ketika mendapatkan kelapangan. Jadi mereka tuh kalau datang ujian, alhamdulillah, mereka malah gembira. Gembiranya kenapa? Karena dia bukan gembira karena dia berat melaluinya, karena itu ujian, bukan. Karena dia tahu di belakang ini ada pahala yang besar, yang mungkin dia tidak bisa jangkau kecuali dengan ujian tersebut. Ini pernah kita jelaskan, ada beberapa derajat di surga, nggak bisa kita dapatkan kecuali dengan ujian itu. Contoh kita untuk mencapai derajat itu harus 100 tahun sholat, 100 tahun puasa, 100 tahun zakat. Kita umurnya cuma 70 tahun misalnya. Meninggal sebelum tiba target, itu pun 100 tahun harus full ibadah. Kita sudah habis 14-15 tahun dengan sebelum masa balik. Belum kelalaian-kelalaian, belum segala macam. Lalu Allah datangkan ujian penyakit, dia harus minum obat selama 5 tahun misalnya. Non-stop dia minum obat yang rutin dari dokter misalnya. Atau dia harus tidak boleh makan makanan tertentu. Sebagai ujian. Dia bersabar, itu bisa menyampaikan dia ke derajat itu. Dengan ujian tadi itu. Makanya orang-orang yang faham dia malah bergembira dengan ujian tersebut. Karena dia tahu ini seperti jalan pintas dia untuk meraih derajat tinggi di surga. Dan juga dalam keadaan musibah kita seperti sedang memangkas umur kita di atas ketaatan. Orang kalau lagi sakit flu, demam berat, lagi ada ujian, terus temannya ajak ke karaoke, ajak ke disko, dia tidak mau. Karena lagi sakit gitu ya. Berhenti dia di saat itu dari dosa. Dan akhirnya dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu pemahamannya ya. Kemudian juga dalam riwayat yang setelahnya itu dikatakan Nabi SAW bersabda ya, pada saat misalnya ada yang meninggal, boleh ditangisi, tetapi tidak boleh meratapi. Da'hunna fa idza wajaba fala tabkiyanna bakiya. Biarkan para wanita menangis, kalaupun memang harus neteskan air mata. Dan apabila telah meninggal, maka tidak boleh lagi ada seseorang wanita pun yang menangis. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang sakit, orang tua, suami, anak, kemudian dia netesin air mata, nggak ada masalah. Itu normal-normal saja. Sampai pada saat meninggal pun, kalau hanya tetesin air mata dibolehkan. Tapi kalau niyaha itu kayak ratap, mukul-mukul badan, jambak kepak rambutnya sendiri, robek bajunya, ucapin kata-kata tidak baik. Ya itu misalnya doa buruk ya. Kenapa dia, kenapa bukan saya saja, apalah gitu. Misalnya kalau anaknya lagi sakit, ini semua tidak boleh. Ini dilarang dalam Islam. Bahkan niyaha bagian daripada dosa besar. Itu semua dalilnya ada di halaman 66, 67 ya. Tentang larangan meratapi mayit. Ya. Bisa dilihat di situ di halaman 67 ya. Di antara dalilnya. Man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Barang siapa yang diratapi kematiannya maka ia akan disiksa dengan sebab ratapan tersebut untuknya atau terhadapnya gitu ya. Kemudian juga ada dalil yang sempat kita baca di halaman 68 di yang terakhir. Ini karena kita review dulu ya. Jadi saya tidak baca semua karena memang ini pengulangan dulu. Waktu itu dikatakan oleh Nabi SAW, tabkin awala tabkin ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajniyatiha hatta rafa'tumuh. Engkau hai Fatimah menangis atau tidak menangis, maka malaikat itu senantiasa menaunginya dengan sayap-sayapnya hingga mereka mengangkatnya. Jadi artinya kau tangisi tidak tangisi si mayit ini asal dia mati baik, mati syahid di perang Uhud waktu itu ya. Karena ini ada bapaknya, kata Jabir bin Abdullah, ya, bapakku gugur di perang Uhud lalu aku menyingkap kain dari wajahnya dan aku menangis. Maka mereka melarangku menangis, tapi Rasulullah SAW tidak melarangku. Dan juga bibiku Fatimah menangis. Maka Nabi SAW mengatakan kepada bibiku dan aku, kalian menangis atau tidak menangis, tetap saja malaikat sedang menaungi dia dengan sayap-sayapnya sampai kalian mengangkat, memikulnya ke liang lahat. Artinya sebenarnya manfaatnya besar buat si mayit ini, sedang dia mati syahid. Untuk apa kalian tangisin? Ya kan? Itu tidak perlu untuk ditangisin karena dia sedang gembira.
Saya pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian, mati itu sebuah pintu yang kita harus masuk pintu itu baru menuju ke akhirat. Gak bisa kita lolos dari kematian. Kita harus lewat itu dulu baru kita menuju kepada kehidupan yang abadi, gitu kan? Baru kita lihat hasil amal kita. Selama ini bertahun-tahun kita sholat, kita puasa, kita jenguk orang sakit, majelis ilmu, apalah yang sudah kita lakukan. Kita belum pernah lihat hasilnya. Kapan kita lihat? Kalau sudah melalui kematian. Makanya orang-orang beriman faham mati itu bukan sesuatu yang buruk bagi dia. Bahkan mati bagi orang beriman adalah awal segalanya. Karena dia sudah menuju kepada kehidupan abadi. Beruntung sekali kalau dia meninggal dalam keadaan muslim. Ya. Karena memang dia sudah pasti jelas meninggal dalam keadaan Islam. Sementara kita masih hidup, kita tidak tahu. Ya. Semoga Allah tutup dengan kebaikan insya Allah. Gitu kan? Tapi banyak orang tidak tahu keadaannya. Orang meninggal dalam keadaan Islam dia sudah ditahu. Apakah dia mati syahid atau dia mati biasa tapi dalam keadaan muslim berarti dia sangat baik. Karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan juga cukup banyak di situ ya yang disebutkan tentang dalil-dalil bolehnya meneteskan air mata sebagaimana Nabi SAW pernah meneteskan air mata ya pada saat meninggalnya anaknya Ibrahim ya, di situ disebutkan di halaman 70 di riwayat paling bawah ya. Lalu beliau meneteskan air mata, lalu ada sahabat bertanya, ya kenapa anda menangis ya Rasulullah? Beliau mengatakan itu rahmat dalam hati yang Allah masukkan dalam hati hamba-hambanya. Dan beliau mengatakan pada saat lihat jenazah anaknya, karena beliau punya 7 orang anak, 3 laki-laki 4 perempuan, 6 orang meninggal di masa hidupnya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan siapa yang sedang ditimpa musibah, ingat musibahku, maka musibahnya akan jadi kecil. Ya. Karena beliau hidup dengan 7 orang anak, 6 orang meninggal di masa hidupnya. Termasuk 3 orang anak laki-lakinya. Nah waktu meninggal Al-Qasim, terus meninggal lagi Abdullah, ya, dan disusul oleh adiknya yang ketiga Ibrahim. Nah waktu Ibrahim meninggal Nabi SAW netesin air mata. Karena beliau berharap tadinya ini jadi generasi pelanjutnya gitu kan. Lalu beliau mengatakan innal aina tadma' wal qalba yahzan. Sesungguhnya mata itu meneteskan air mata. Waktu lihat jenazah anaknya Ibrahim. Dan hati juga bisa bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tetapi kami tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Rabb kami. Kami tidak akan berkeluh kesah, menyalahkan takdir Allah. Kami akan terima ini. Ya. Kemudian dikatakan wa inna li firaqika ya Ibrahim wala mahzunun. Ketahuilah wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu. Artinya memang normal manusiawi, tapi tidak ada ratapan. Kita masuk ke poin ke-16 lanjutan bahasan kita. Ketahuilah bahwa bersedih dan menangis dibolehkan, akan tetapi tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau tidak nangis lebih baik. Menunjukkan kita tegar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi di poin sebelumnya boleh menangis tapi tidak boleh meratapi, gitu ya. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian bersikap lemah dan jangan juga kalian bersedih hati. Sini diantaranya sedih, nangis ya. Padahal kamulah orang-orang yang beriman itu paling tinggi derajatnya dan kamu ya jika kamu orang-orang yang beriman gitu ya. Saya ulangi, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi firman Allah SWT menggambarkan apapun yang datang kepada seorang muslim itu baik buat dia. Baik tadi untuk peninggian derajat misalnya, ya, penambahan ekstra pahala buat dia. Karena dengan ujian tadi jalan pintas menuju ke derajat-derajat tinggi, ya. Sehingga tidak perlu kita bersedih. Kita anggap semua itu biasa. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan tentang para sahabat Nabi, ya, ridwanullahi alaihim. Saya telah bertemu dengan satu generasi manusia yang mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan hilangnya apapun dari urusan dunia mereka. Mau bangkrut usahanya, mau meninggal orang yang dicintai, mau apa saja penyakit yang menimpa, bagi mereka kecil semua. Dan mereka justru merasa terganggu bila ketinggalan satu ibadah. Kayak ketinggalan jamaah sholat subuh, kayak ketinggalan apa gitu ya. Itu sudah cukup akan membuat musibah yang besar bagi mereka. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beli sebuah kebun kurma. Sangat bagus, kebun itu banyak sumber mata airnya, buahnya lagi ranum, berbuah dan akan panen. Tapi karena dia dalam kebun dan dia tidak dengar azan asar, lalu kemudian dia pada saat keluar sudah selesai orang sholat, cuma tertinggal jemaah saja. Beliau masih bisa sholat lagi, ya.
Hanya ketinggal beliau jual kebun itu. Infakkan semua di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka kecil banget. Musibah justru ketinggalan sholat. Kita subhanallah meeting, ketinggalan sholat gak peduli. Bahkan ada sebagian saya dengar dari saudara-saudara kita muslim yang bekerja di perusahaan-perusahaan non-muslim. Itu seperti disengaja di hari Jumat buat meeting jam 12 siang. Sehingga banyak orang muslim tinggalin hari sholat Jumatnya. Ini ajaib betul itu. Ya, harusnya dia tinggalkan perusahaan itu kalau perlu. Dengan penuh keyakinan Allah akan berikan rezeki. Daripada harus selalu ketinggalan kewajiban yang Allah bebankan pada dia. Contohnya. Ya. Begitu juga Allah SWT mengatakan dalam surah An-Naml. Ini diulangi di tiga ayat ya. Dan 3 surah. Di Al-Hijr ayat 88. An-Nahl 127. Dan An-Naml 70. Wala tahzan alaihim. Dan janganlah kau bersedih atas mereka. Juga dalam surah At-Taubah ayat 40. Wala tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih hai orang-orang beriman. Ini perkataan Nabi SAW kepada Abu Bakar waktu sembunyi di gua Thur, di Jabal Thur ya. Waktu mau hijrah ke Madinah dan sempat ya Abu Bakar khawatir jangan sampai orang Quraisy mendapati mereka. Maka Nabi SAW mengatakan jangan engkau bersedih karena sungguhnya Allah bersama kita. Dan bagi orang yang suka diganggu oleh orang lain dengan perkataan tidak baik, hina-hinaan, caci maki segala macam, fitnah, ghibah, santai aja. Senyum dan anggap itu adalah sumber pahala buat kita. Kapan orang yang jahat sama kita itu jengkel, dongkol, bahkan berhenti dari apa yang dia lakukan kalau ibu tidak layani. Coba jangan layani. Diajak bertengkar, gak layani dia. Lama-lama habis kata-katanya. Dia kalau gunjing, fitnah kita, dia berharap respon kan. Kalau kita nggak respon, udah selesai. Redah sendiri. Udah sibuk aja dengan aktivitas kita biasa. Anggap orang itu tidak pernah bicara. Gitu. Kita begitu saja. Selama kita tidak salah, nggak usah khawatir. Ya, seperti itulah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu kita. Bagaimana mereka melalui kehidupan-kehidupan dengan sangat tenang. Jangan ibu kira kalau para sahabat, jangankan sahabat, Nabi itu nggak diganggu orang, diganggu. Nabi SAW di Mekah diganggu oleh orang kafir Quraisy, 13 tahun beliau berdakwah. Kemudian dikatakan penyihir, penyamun, pendusta, luar biasa. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab dan sekaligus besannya, karena anak laki-laki Abu Lahab nikah sama anak perempuan Nabi SAW. Itu anaknya disuruh ceraikan. Ya. Kemudian di mana-mana Nabi SAW bicara dicaci maki. Sebelum Nabi SAW tiba di Taif, Abu Lahab lebih dulu datang. Mengatakan nanti akan ada ponakan saya datang itu penyihir, jangan didengar. Dan seterusnya, 13 tahun terganggu dengan itu. Tapi Nabi SAW sabar, jalan saja. Seakan-akan mereka tidak pernah ucapkan itu. Nabi tetap berdakwah bersabar. 10 tahun di Madinah sudah punya kerajaan. Beliau seorang Nabi, banyak pendukungnya. Apakah beliau selamat dari gangguan orang? Tidak. Orang-orang munafik itu setiap Nabi kasih keputusan apa? Masa sih? Bantah. Ya, mereka atur tipu daya. Perang Tabuk kalau ibu baca, peperangan terakhir Nabi SAW. Sebenarnya peperangan itu antara kaum muslimin sama bangsa Romawi. Tapi karena Heraklius, raja Romawi pada saat itu, dia tahu ini Nabi, dia nggak mau keluar. Dia bilang sama prajuritnya, kalau kalian keluar lawan orang ini Nabi. Yang sudah disebutkan dalam kitab Injil ini orangnya. Ya, namanya jelas, nasabnya jelas, ini pasukannya dia di depan. Kalau kita lawan kita mati nih, kita pasti kalah. Maka 200.000 lebih pasukan Romawi tidak berani keluar bertemu Nabi SAW di perang Tabuk. Yang terjadi apa? Ternyata pada saat itu Allah memang sudah mengatur. Orang Romawi tidak akan melawan. Tetapi bagaimana peperangan terjadi antara muslimin sama orang-orang munafik. Waktu pulang ke Madinah, mereka berusaha membunuh Nabi. Mereka berusaha melakukan tipu daya, menyebarkan isu. Pokoknya bagaimana menjatuhkan Nabi. Tapi Nabi SAW biasa aja. Menghadapinya dengan tidak menanggapi statement mereka. Tapi Nabi SAW tetap tunjukkan kebaikan. Dengan sendirinya statement negatif itu akan hilang. Ya, seperti itu gambaran tentang masalah kejadian di masa itu. Dan Allah mengatakan dalam surah Yasin, dalil setelahnya ayat 76, "Fala yahzunka qauluhum." Janganlah hai Muhammad, ya, perkataan mereka membuatmu sedih. Kau usah terpengaruh. Orang mau gosip, orang fitnah, terserah dia. Bahkan kalau apa yang mereka bicarakan itu benar, kita jadikan bahan introspeksi diri aja. Saya yang didudukan itu benar. Oh, ini mungkin haknya orang lain kita kembalikan. Ada kesalahan orang yang kita minta maaf misalnya. Atau ada dosa kita sama Allah, kita mohon maaf kepada Allah, selesai. Kan inti permasalahannya di situ sebenarnya. Setelah surah Yasin di halaman 72 ya, ayat 76, penulis mengatakan dan ayat-ayat yang lainnya yang senada.
Hal ini menunjukkan bahwa selain tidak diperintahkan, maka bersedih itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula menolak mudarat. Namun tidak berarti dilarang sebagaimana telah disebutkan, dan tidak berdosa sejauh tidak membawa kepada hal-hal yang haram. Dari poin ini juga kita ambil Bu ya, tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Tidak boleh. Menghabiskan waktu di kamar bersedih-sedih, menangis terus, akhirnya makin tidak bisa kreatif dalam ibadah, dalam maksimal dalam ibadah. Enggak. Ya, kita dianjurkan kalau lagi ada masalah keluar, ya kita keluar dari rumah, kita hirup udara luar, kita hadir di pengajian, kita datang ke suasana yang berbeda. Gitu. Jangan justru kurung diri kita di satu ruangan di kamar, itu makin jadi-jadi setannya, makin dibesar-besarin permasalahan itu. Ya, duduk ngobrol sama orang, diskusi, aktivitas seperti biasa, pergi pasar, pergi mana, aktivitas biasa aja. Tetap itu akan ada, tapi persentasenya akan kecil. Tapi kalau ibu diranjang, duduk, nangis terus, ini 100% terus angkanya di atas kepala gitu, ya, maka akan jadi beban. Tapi kita aktivitas. Makanya pepatah Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak karena di setiap aktivitas itu ada keberkahan. Ya, untuk kita keluar dari kemelut itu. Persentasenya akan jadi kecil kalau kita aktivitas terus berjalan. Nah, seperti itulah. Poin ke-17 selanjutannya, itu dikatakan camkan bahwa bukan kesedihan keluarganya yang bermanfaat bagi mayit, akan tetapi amal solehnya sendiri. Ini berhubungan dengan masalah kematian. Ibu kalau ada orang yang dicintai meninggal, suami, anak, saudara, teman, orang tua misalnya. Kita kalau sedih, gak ada manfaatnya buat dia. Buat si mayit gak ada manfaatnya. Apa manfaatnya buat dia? Fahami baik-baik itu ya. Sehingga kita jadi tanya dari kita sendiri, untuk apa saya sedih? Dan tidak ada saya berikan manfaat buat si mayit. Bukan dia datang lalu dia elus kepalanya, ibu iya ya gak apa-apa, terima kasih kamu semua sedih. Enggak. Dia enggak ke situ. Penulis ingin titik beratkan di poin 17 masalah itu. Camkan, maksudnya renungi baik-baik bahwa bukan kesedihan keluarga yang bermanfaat bagi mayit. Gak ada manfaatnya buat si mayit. Itu hanya merugikan kita, merugikan dia, orang mati itu, buang-buang waktu. Akan tetapi amal solehnya sendiri, amal yang sudah dia kerjakan bermanfaat buat dia, dan kalau kita tambahkan amal soleh buat dia. Kalau kita sayang sama dia, amal soleh buat dia. Langsung ambil jalan pintas. Bagi seorang muslim, setiap ada masalah, ingat itu kaidahnya, solusi. Masalah, solusi. Selesai. Itu dalam Islam. Setiap ada masalah, pikirkan jalan keluarnya. Bahkan dalam Islam kita tidak boleh bilang, kenapa ya terjadi? Kalau seandainya, itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Ya. Langsung pikirkan jalan keluarnya apa, solusinya apa. Gitu. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah yang bermanfaat bagi mayit, bukan tangisan kita orang yang ditinggal, tapi justru amal saleh dari dia dan dia, apa yang kita amalkan, yang kita berikan untuk dia yang dibolehkan secara syariat. Sedekah, menyebarkan ilmu yang bermanfaat dari dia, mendoakan dia, haji dan umroh buat dia misalnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Ada footnote di bawah itu ya. Menjelaskan di footnote nomor 54 diriwayatkan oleh siapa. Saya akan bacakan hadis di poin nomor 17. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyita thalathun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa malu wa amalu fayarji'u ahluhu wa malu wa yabqa amalu. Yang mengikuti mayit ada 3. Keluarganya umumnya ikut ke kuburan, ikut makamkan dia. Hartanya, mungkin ada mobil yang pernah dia pakai semasa hidup, akan ikut juga sampai ke pagar kuburan, ngantar misalnya. Dan amalnya, sholat, puasa, apa yang dia kerjakan selama ini. Kata Nabi SAW, pastikan 2 akan kembali, yakni keluarga dan hartanya. Secinta-cintanya seorang istri sama suami, suami sama istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, saudara sama saudaranya, gak mungkin nginap di kuburan. 1 jam, 2 jam, mungkin habis itu dia juga jenuh. Fitrahnya dia akan kembali ke rumahnya, gitu kan? Maka pasti akan tinggalkan si mayit juga. Kemudian hartanya, mobilnya akan dibawa pulang, dibagi warisan. Dan yang satu tetap bersama mayit, yaitu amalnya. Oleh karena itu yang bermanfaat bagi mayit di saat dia mati, amal dia. Dan amal yang kita bisa berikan buat dia. Jadi kesedihan kita tidak mendatangkan manfaat. Nah ini bagaimana kita balik keadaan musibah menjadi rahmat di sini ya. Di hadis yang lain,
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi juga, footnote nomor 55 di bawah ya, riwayat Tirmidzi, dan ia berkata hadis hasan sahih. Kata Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lah." Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal atau dari 3 sumber. Sedekah jariah. Nah, ini jangan cuma sekedar karena sering dengar hadisnya lalu dianggap oh ya sudah tahu. Amalin ya. Sedekah jariah maksudnya sesuatu yang kita sedekahkan yang selalu bermanfaat bagi orang. Wakaf tanah, bangunan, sumur, ya, kendaraan, tunggangan, hewan ternak yang terus dikembangbiakan. Misalnya kita sedekahkan di satu pesantren, lalu dikembangkan jadi sumber pendapatan misalnya. Nah, seperti itulah. Dan ini bukan satu kali. Jangan bilang, oh saya pernah sumbang masjid itu, sudah selesai. Enggak. Setiap ada kesempatan masjid, langsung sumbang. Ada kesempatan rumahnya yatim, langsung sumbang. Jangan pernah berhenti. Kemarin sudah dicatat dalam buku amal. Ya. Apalagi yang paling buruk itu kalau orang membanggakan amal orang tuanya. Dulu ibuku itu suka baca Quran. Dulu ayahku itu tidak pernah berhenti sedekah. Itu ibu ayahmu. Kamu bagaimana? Gimana caranya ceritakan tentang orang tuanya, lalu dia sendiri tidak kerjakan? Makanya seorang penyair Arab mengatakan, "Laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada." Bukan seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan, dulu ayahku begini dan begitu. Walakinal fata man yaqulu ha anadza. Tapi seseorang anak muda yang cerdas yang mengatakan, ini loh aku sekarang. Nah, jadi dia membahasakan tentang dirinya, gitu ya. Itu yang dimaksud di sini tentang masalah sedekah jariah. Jadi ada 2 hal ya, kita bersedekah kepada sesuatu benda yang bermanfaat jangka panjang, gitu ya. Dan yang kedua, jangan cukupkan dengan sekali. Berulang-ulang selama kita masih diberikan kesempatan terus bersedekah. Alhamdulillah di Indonesia itu peluangnya untuk sedekah masjid itu banyak sekali ya. Hampir setiap kita jalan ada saja masjid yang taruh kotak amalnya. Kalau perlu dalam sehari kita pergi sekali, tadi pergi sudah taruh 50.000 di kotak amal, pulang nanti masih ada, berikan lagi, besok kasih lagi. Gak ada masalah. Berulang-ulang kita kerjakan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini yang paling tinggi adalah ilmu agama. Tapi semua masuk ilmu apapun yang bermanfaat. Saya sudah pernah kasih contoh itu. Kalau misalnya ibunya ibu ya, mahir dalam masak, lalu sudah meninggal. Bagaimana supaya jadi amal jariah? Buat resep itu disebarluaskan. Tulis resep itu sebarluaskan. Kalau sekarang di media kita, dicetak dalam bentuk buku, bermanfaat gitu ya. Atau ada petua-petua yang pernah disampaikan misalnya. Dan yang ketiga, awaladun salihun, wawaladun salih, dan anak yang saleh yad'u lahu, yang mendoakan dia. Nah ini poin juga tidak kalah penting. Bagaimana caranya supaya anak saleh mendoakan? Harus jadi saleh dulu dia. Ya. Dan untuk menjadi saleh harus kita atur supaya jadi orang saleh. Mengkhayal mau anaknya jadi anak saleh tapi gak pernah diajarin agama. Gak pernah ikut pengajian, bukan masuk di sekolah Islamic school misalnya, apakah boarding atau pesantren misalnya, dia gak pernah. Lalu kemudian dia berharap anak soleh mendoakan dia, dari mana ini? Ya kan? Nah ini sudah sering saya ingatkan, jangan pernah anggap remeh pesantren. Oh pesantren, apalagi pesantren dianggap tempat buruk gitu ya. Nanti kalau kamu nakal, ibu akan masukkan kau di pesantren. Jadi anak ini tangkap pesantren tempat anak nakal. Ya. Atau kalau tidak mau dengar orang tua, pesantren tempatnya. Padahal pesantren itu asyik, enak. Ya, kita berada di sebuah camp, asramanya ada, kita diajar mandiri, sholat 5 waktu di masjid, tiap hari dengerin agama, apa masalahnya? Ya, harusnya kita menanamkan hal yang baik, tinggal mencari pesantren yang pas aja gitu ya. Dan pendidikan agama juga ibu-ibu perlu garis bawahi ya, dia tidak bisa orang seperti kursus. Mirip kalau kita mau punya keterampilan komputer, bahasa Inggris, bisa kursus. Agama nggak bisa. Agama itu harus terus intens ya. Bahkan kadang-kadang ada sebuah dalil, mungkin yang kelima atau keenam kali kita dengar baru kita mau ya amalkan gitu ya. Karena kadang-kadang kita nggak langsung amalkan di awal kita dengar gitu ya. Nanti mungkin yang kelima kali, yang keenam kali. Jadi memang dia selain harus terus kita belajar untuk menambah ilmu agama, dan juga memang seringkali bekasnya itu ada yang berbekas nanti setelah sekian kali kita ulang-ulangi. Nah, itu yang dimaksudkan. Lalu terakhir kata penulis di poin nomor 17, maksud saya terakhir di poin 17 ya. Jadi kesedihan dan keluh kesah tidak ada manfaatnya buat mayit. Ini poin yang ingin dititik beratkan di poin 17.
Artinya kalau ibu berlama-lama nangis-nangis di situ sedih-sedih dalam keluarga yang meninggal, tidak ada manfaatnya buat Anda, nggak ada manfaatnya buat si mayit. Kalau kita menggunakan hati nurani dan akal sehat kita, lebih baik kita tambahkan amal saja buat si mayit. Poin ke-18, bagaimana mengubah musibah menjadi rahmat. Bukankah Allah Ta'ala itu berbuat sekehendaknya? Tanda tanya. Dalam kurung, yakni Allah Ta'ala tidak ditanya atas segala sesuatu yang dia perbuat. Sebagaimana Allah kekalkan sebagai tanda-tanda keimanan kita dalam surah Hud ayat 107 dan Al-Buruj ayat 16. Fa'alun lima yurid. Allah itu ya mengerjakan apa yang dia inginkan. Allah itu mengerjakan apa yang dia inginkan. Maksudnya kalaupun ada keputusan yang sudah datang, itu memang keputusan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita suka enggak suka harus kita lalui. Tetapi kita hubungkan itu dengan sifat Allah yang lain. Allah itu maha adil, maha bijaksana gitu ya. Semua itu penting sekali untuk digarisbawahi. Karena dengan kita bersangka baik bahwasanya Allah mampu mengerjakan apa yang dia inginkan dan Allah tentukan semau Allah, tapi diikuti dengan sifat kebijaksanaannya, maka itu kita akan mudah melalui musibah tersebut. Nah, ini juga poin yang tidak kalah penting ya. Kemudian yang ke-19, waspadalah karena syaitan mewaswasi orang yang sakit, kerabatnya dan keluarganya. Ya, maksudnya ditanamkan rasa khawatir, sangka buruk kepada Allah dan segala macam hal. Gitu ya. Dikatakan oleh penulis, si sakit digoda oleh syaitan bahwa, tanda kutip, kamu akan berpisah dengan kekasihmu, akan meninggalkan harta kekayaanmu, jabatanmu. Jadi orang yang sakit itu seringkali gitu ditakut-takuti sama syaitan, dibesar-besarkan. Jadi semua orang sakit itu pasti gitu, dibisikin sama syaitan untuk dibesar-besarin permasalahan. Padahal sebenarnya masalahnya kecil, ya, tapi dibuat was-was. Makanya kadang-kadang kita bangun tidur pun sudah langsung menumpuk segala macam permasalahan dalam pikiran kita. Padahal semua dari syaitan itu. Allah tidak pernah bebankan kita di atas kemampuan kita. Gitu. Maka terkadang si sakit membenci perjumpaannya dengan Allah. Ya, takut kalau dia mati nanti. Karena dia pikir dia akan tinggalkan dunianya. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang menyukai perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan menyukai perjumpaan dengannya. Dan barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan membenci perjumpaan dengannya. Hadis ini kebetulan Nabi SAW pernah sampaikan, ibu-ibu sekalian, di hadapan para sahabat dan sempat jadi beban buat mereka. Beban untuk para sahabat gitu ya. Karena mereka, waktu Nabi SAW sampaikan, mereka pikir apakah kalau kita takut mati berarti kita benci bertemu dengan Allah. Termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pun sendiri ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau sedih Aisyah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, mendengar sabda Anda. Siapa yang benci bertemu, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Apakah berarti kalau kami takut mati, kami benci bertemu dengan Allah? Maka kata Nabi SAW, bukan seperti itu. Tetapi orang-orang beriman, kalau mau meninggal, nanti kita semua ini pada saat mau meninggal, karena orang pasti meninggal, kita tidak tahu kapan ya. Semoga Allah SWT panjangkan umur kita di atas ketaatan, kesempurnaan ilmu dan iman. Allahumma amin. Maka kalau kita mau meninggal nanti kita akan saksikan. Kalau kita orang beriman akan ada malaikat-malaikat yang datang selain malaikat maut. Sebelum roh kita dicabut. Kita tidak tahu kapan dan berapa lama waktunya. Dimensi waktu kita ini bisa Allah ubah. Ya. Maka nanti akan datang dan memperlihatkan kepada kita hasil amal kita. Ini pahala sholatmu, ini pahala puasa, ini pahala haji, ini dilihatin semuanya. Setelah diperlihatkan semuanya, apapun yang dia sudah lakukan, karena perbuatan ini kau akan masuk surga. Dilihatkan surganya. Jadi kita lihat surga sebelum mati. Detik-detik sebelum meninggal dunia diperlihatkan semua. Karena itu dia berharap segera bertemu dengan Allah. Dia mau mati segera supaya dapat surganya tadi. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Kalau orang kafir kata Nabi SAW sebaliknya. Akan diperlihatkan semua dosa-dosanya. Ini loh dosamu, ini. Dan karena ini kau akan masuk ke neraka, ini nerakamu. Maka dia benci bertemu dengan Allah. Dia tidak berani untuk mati. Takut dihukum. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Nah ini makna daripada hadis tadi yang disebutkan di halaman 74 sama 75. Ya. Hadis ini juga diangkat oleh penulis dijadikan dalil sebagai bisa saja juga ada orang yang
Karena pada saat dia mau meninggal, syaitan goda dia dan membayang-bayangkan kalau kau meninggal ini rumahmu nanti bagaimana, pekerjaanmu bagaimana, bisnismu bagaimana, tabunganmu bagaimana, pasangan hidupmu nanti mau nikah sama siapa, ini itu segala macam, dibuat was-was. Padahal sebenarnya orang beriman tidak perlu berpikir seperti itu. Kita harus tahu kita ini bertugas sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai atasan, sebagai bawahan, semua ini ya, itu hanya sebatas sampai ajal datang. Setelah itu habis sudah tugas kita. Kita sedang bertugas saja menjadi suami terbaik, istri terbaik, orang tua terbaik, anak terbaik, sahabat terbaik, semua kita diperintahkan begitu. Sampai ajal. Kalau soal ajal datang bukan urusan kita lagi. Gak perlu kita pikirkan bagaimana nanti pasangan saya kalau saya meninggal. Gak ada urusan sama kita itu. Gak ada urusan sama sekali. Itu was-was dari syaitan. Gitu ya. Sehingga akhirnya membuat kita jadi khawatir meninggal. Padahal sebenarnya mati tadi saya bilang pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Itu awal segalanya bagi orang-orang beriman. Beda dengan orang kafir, karena mati itu akhir segalanya bagi dia. Kerabat dan keluarganya si sakit pun digoda syaitan untuk membuat si sakit tidak ridho terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Maka hendaklah dicamkan sabda Nabi SAW di bawah ini kata beliau. Ma minan nasi min nafsin muslimatin yaqbiduha rabbuha tuhibbu an tarji'a ilaikum wa anna laha dunya wa ma fiha ghaira syahid. Tidak ada satu jiwa yang muslim pun, garis bawahi muslim ini. Dia harus muslim baru dapat ini ya. Tidak ada satu jiwa yang muslim pun dari manusia yang diwafatkan oleh Rabbnya yang ingin kembali kepada kalian. Itu orang-orang mati yang kita sedih, nangis-nangis, dia tidak mau kembali. Kalaupun dia dihidupkan lagi, dia nggak mau kembali sama kita. Karena dia sudah lihat akhiratnya. Dia sudah diperlihatkan surganya, dia sudah diperlihatkan. Jadi kecil semua dunia buat dia. Nabi sudah kasih bocorannya. Tidak ada satu jiwa pun, siapapun itu. Dari yang muslim, yang diwafatkan ya, oleh Rabbnya yang ingin kembali pada kalian. Sekalipun dia memiliki dunia dan segala isinya. Walaupun diberikan jabatan tinggi kerajaan, sudah tidak mau kembali. Kata Nabi SAW, kecuali orang yang mati syahid saja. Ini ada footnote nomor ya, di bawah ya. 57 itu ya. Diriwayatkan oleh Ahmad. Hadisnya. Maksud daripada hadis ini, kecuali orang mati syahid dijelaskan dalam riwayat lain. Karena kata Nabi SAW tidak ada yang berharap kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Dengan tujuan apa? Agar dia dibunuh lagi di jalan Allah. Jadi orang mati syahid itu pun kalau mau kembali ke dunia bukan untuk makan, minum, apalagi bukan. Tapi untuk supaya dia kembali dalam prosesi kematiannya. Kemudian dia dihidupkan lagi baru terbunuh lagi. Dan Nabi SAW ucapkan dalam hadis yang lain, saya sangat berharap ikut ke medan perang, terbunuh syahid. Lalu Allah hidupkan lagi. Lalu saya berperang lagi, mati syahid lagi. Lalu saya dihidupkan lagi. Lalu saya berperang lagi, lalu saya mati syahid lagi. Sampai 3 kali Nabi SAW ulangi. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, saya berharap terbunuh di jalan Allah sampai 10 kali. Karena besarnya pahala yang dijanjikan. Dan ini juga Nabi SAW sampaikan live pada saat berdiri di depan jenazah syuhada Badar dan syuhada Uhud. Beliau mengatakan bahwasanya saudara-saudara kalian ini sedang bicara sama Allah dan Allah tanya kepada mereka mau apa kalian. Mereka sudah tidak mau apa-apa lagi. Mereka mengatakan ya Allah apalagi setelah engkau selamatkan kami dari neraka masukkan kami ke dalam surga. Maka kata Allah SWT mintalah. Setelah itu mereka mengatakan kalau begitu kembalikan kami ke dunia. Nah di sini mereka minta ke dunia. Untuk apa? Agar kami terbunuh lagi. Supaya kami dapat pahala yang sama ini. Seperti ini balasannya. Itu yang dimaksud dengan tidak ada yang berharap kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Mereka saja. Dan berharapnya bukan untuk hidup lagi gitu ya. Tetapi justru untuk hidup melalui kehidupan kayak kita makan, minum, tidur, pakaian segala macam. Tapi berharap kembali untuk dibunuh. Dan ini juga poin perlu saya titik beratkan dengan kondisi teman-teman kita di Gaza ya. Saya kemarin sempat bertemu, ada salah satu jemaah umroh kami, rupanya dari Gaza dia asalnya, nikah sama orang Indonesia, laki-laki ini nikah sama orang Indonesia. Kemudian pada saat sudah tiba di Indonesia, sudah pulang dari umroh, saya baru ngobrol, saya tahunya memang dia orang asing, tapi saya tidak tahu kalau dari Palestina, karena dia juga kurang interaksi selama di sana. Setelah balik terus saya tanya, dari mana? Oh, saya dari Palestina. Oh Masya Allah, dari mana? Saya terus ajak dia bahasa Arab gitu, kemudian direspon sama dia, dari Gaza. Oh Masya Allah. Terus saya bilang sama dia, saya mau bicara sedikit tentang masalah Gaza. Dia bilang boleh. Saya bilang,
kondisi sekarang, orang lihat memang rumah mereka hancur, dibombardir, mereka disiksa, mereka segala macam, dibunuh, ada yang kepalanya putus segala macam. Kalau ini saya melihat dari dua sisi. Yang pertama, kami kalau melihat dengan kacamata keimanan, kami harus cemburu dengan kalian. Karena bagi kalian dunia sudah habis, sudah nggak ada lagi nilainya. Kita ini masih di belakang kita dunia semua. Karena sudah jadi seperti itu, jadi kecil dunia. Dan mati syahid di depan mata. Tinggal dikena peluru, dikena bom, mati. Dan fisik yang rusak itu tidak ada pengaruhnya dengan mati syahidnya. Makanya Hamzah paman Nabi itu ditemukan hidungnya terpotong, dadanya terbelah, darah semuanya. Tapi beliau pimpinan para syuhada, nggak ada pengaruhnya itu. Dan kata Nabi SAW, orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya mati kecuali seperti cubitan saja. Semua, mau kena bom ke kepalanya, mau hancur kah, Nabi jamin tidak ada sakit kecuali seperti cubitan saja. Gitu saja, selesai. Jadi sebenarnya mereka itu sebenarnya memang begitu ya yang disampaikan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, saya mengatakan selain kita ini sebenarnya harus cemburu dengan mereka karena mereka sedang diberikan peluang untuk itu. Dunia jadi kecil dan juga mereka depan mata mereka. Bisa berikan syafaat 70 keluarganya, masuk surga tanpa hisab, banyak sekali. Toh juga kita akan meninggal. Yang kedua memang orang untuk mati, namanya kan mati syahid. Ya harus dibunuh. Kan memang begitu. Bukan mati syahid itu lagi duduk makan enak, mati. Bukan. Memang lagi dibom, dipenggal lehernya. Memang itu mati. Memang itu jalannya gitu kan. Makanya Nabi SAW sudah kasih kata kunci, dia tidak rasakan sakit kecuali seperti cubitan saja. Dan tidak ada orang yang mati syahid, tidak ada orang berharap kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid saja. Karena mereka berharap ingin ditusuk lagi oleh musuh, hitungan detik langsung mendapatkan semua keutamaan yang sangat luar biasa. Hijab matanya sudah diangkat sehingga dia bisa lihat segala-galanya. Gitu. Ya itu bahasan kita insya Allah. Kedepannya kita akan lanjutkan di poin selanjutnya ya, poin ke-20. Dan berapapun yang Allah mudahkan nanti kita pada saat membahasnya insya Allah.